Nah, yang ketiga ini pemilu ditunda. Ini kan belum. Ini kan belum. Pemilu ditunda ini belum ya. Belum. Dan ini pemilu ditunda ini saya sering meskipun gimana masih mendengar-dengar itu Saya masih berkeyakinan pemilu nggak ada 14 pemilu. Februari ini tidak ada. Om Swastiastu, Om kembali Swastiastu. lagi bersama Pak Made Arjaya. Selalu jadi langganan tetap Jag Bali soal pengamat politik. Ya, to the point aja, langsung aja ke topik. Ya. Niki mengenai politik di nasional lah. Ya. Terbaru kan mengenai putusan MK yang kontroversi dengan usia capres-cawapres ini. Ya. Dan yang membolehkan Gibran untuk jadi cawapres dan dipilihnya Mahfud MD jadi cawapres Ganjar. Nah, kalau Pak Arjaya melihat ini selaku mantan politisi, gimana ini Pak? Kalau kita mulai dari awal ya. Jadi Oke, siap. dari proses, dari bagaimana demokrasi itu mau dikekang bahwa harus 2 paket kandidat. Jadi dikerucutkanlah menjadi 2 paket. Jadi ada di satu sisi oposisi ingin banyak paket dengan 0 ini tidak 20% persyaratan elektoralnya itu. Nah, kemudian ini jalan tetap sampai kemarin itu dari sebelum diresmikannya Anies, kemudian Anies diresmikan pun banyak jalan terjal yang dilalui. Jadi bagaimana Nasdem dihabisilah kader-kadernya dan posisi di parlemen dan lain sebagainya untuk mengarahkan bagaimana bisa mengkerucut ke 2. Kemudian kalau kita kaitkan dengan penganggaran juga yang saya dengar sampai saat sekarang kan penganggaran pemilu itu baru 1 putaran. Jadi yang saya dengar mudah-mudahan salah kan. Jadi baru 1 putaran dan itu pun pendanaannya kan belum jelas secara keseluruhan kan itu. Nah, kemudian 100 triliun sekian pemilu itu kalau dihitung oleh KPU itu baru sampai 1 putaran. 1 putaran. Nah, sehingga semua mengkerucutkan ke dua kandidat. Nah, tapi cuman ini kan pertarungan di elit, pertarungan semuanya ini tahu sama tahu di internal, di dalam, di pusat. Nah, sehingga muncullah Anies lewat Surya Paloh. Padahal kalau kita lihat Nasdemnya kan tidak begitu besar, tapi bisa menjadi pengendali. Seperti tempo hari saya sampaikan di sini bahwa Surya Paloh ini kan punya kelebihan insting politik yang boleh dikatakan bagaimana mencari lawan Pak Jokowi yang bertentangan dengan Jokowi, karena Pak Jokowi pasti mencari orang yang mau melanjutkan program-programnya. Jadi program Pak Jokowi dilawan dengan program perubahan ini dari Nasdem itu. Nah, kemudian bagaimana jalan terjal dilalui kemudian sampai mohon maaf Demokrat sampai keluar dan lain sebagainya. Itu kan tidak serta-merta begitu masuk Caimin Demokrat keluar. Tapi kan ada proses di dalamnya. Kita kan tidak tahu pertarungan di dalamnya sehingga sampai ancam-mengancam keluar di ini. Tapi cuman secara faktual Demokrat sebenarnya dari sebelum Caimin masuk sudah renggang kan. Itu sudah keluarlah kalau bahasa kasarnya. Jadi posisi itu Anies diselamatkan oleh bagaimana Caimin yang lihai juga dalam posisi bagaimana dia memposisikan bahwa dia jadi di keputusan muktamar PKB ini dia jadi calon presiden atau minimal wakil presiden muncul di sini, dan hasil muktamar itu bisa diaktualisasikan lewat Nasdem, lewat perubahan ini. Nah, ini udah
skip kartu mati kan itu sudah kartu hidup dalam artian sudah tidak bisa diutak-atik. Tapi mohon maaf dalam politik sampai tanggal 25 ini kan baru pencalonannya. Sekarang itu. Jadi sebelum KPU mengumumkan ini kan masih bisa. Masih bisa. Untuk Ganjar pun masih bisa. Masih bisa. Semua masih bisa itu. Apalagi Ganjar kan deklarasinya di kantor PDI, sedangkan koalisi itu kan ya kalau umpamanya di tempat umum beda. Tapi ini kan gesturnya ada di kantor PDI. Nah, ini sejarahnya PDI. Ini kan koalisi yang mengajukan bukan PDI. Tapi cuman PDI walaupun sendiri bisa kan itu. Tapi cuman dilakukan di kantor PDI ada apa? Nah, ini kan juga politik itu bukan penuh dengan apa namanya kode-kode kan. Kode-kode betul. Betul. Nah, jadi kita melihat pasti awal secara de facto ini sudah 2, tinggal yang satu ini. Dan tidak mungkin kan yang kedua ini digabungkan dalam posisi pendaftaran. Ya, kita ngomong 1925 dulu. Nah, dan waktu pendaftarannya pun kan maju mundur kan itu. Nah, kemudian ada lagi satu Pak Prabowo. Nah, ini kan masih tanda tanya apa Erick Thohir yang kemarin mengurus SKCK. Kemudian apa Gibran. Nah, tapi kalau menganalisa secara teori dan kenyataan fakta yang kita kaitkan, keputusan MK itu memberikan peluang kepada Gibran, dan peluang itu yang sebenarnya kalau kita membaca dari awal ini sebenarnya peluang ini diberikan kepada anak muda. Gibran tidak akan menjadi calonnya Prabowo, tapi bagaimana pasang surut hubungan antara Bu Mega dengan Jokowi yang terjadi ini. Nah, sebenarnya Pak Mahfud kan harapan Pak Jokowi kalau kita dengar menjadi pasangannya Prabowo. Nah, tapi Pak Jokowi ada di RRT, kemudian Pak Ganjar ngambil Pak Mahfud. PDI ngambil Pak Mahfud. Kalau kita dengar pidatonya Bu Mega kan PDI, jarang bilang koalisi kan itu. Nah, jadi diambil. Nah, ini ada apa? Pertanyaan besarnya ada apa antara Jokowi dengan Mahfud? Dengan Mega. Itu. Nah, kemudian ini kan walaupun ada di RRT kan ini laporan nih, update terus nih kan, update. Nah, kemudian yang saya dengar ini kalau seperti ini bekadong belus kan. Sudah cara Bali bekadong mecelaban. Ya sudah. Padahal sebenarnya keinginan Pak Jokowi untuk berikutnya 5 tahun lagi. Siapa? Keputusan MK ini Gibran, untuk tapi bergening dengan Pak Prabowo pasca ini kan. Pak Prabowo setelah berikutnya kan mungkin 2 periode kan gitu. Nah, berikutnya anak muda ini bisa karena 5 tahun lagi kan keduanya ini sudah bisa keduanya kan gitu. Jadi semua persyaratannya sudah. Nah, sehingga kalau saya menganalisa bahwa Prabowo pasti menggunakan Gibran. Analisa kita, karena ini pasti kan udah sekalian aja itu. Nah, banyak pengamat yang menyampaikan bahwa akan mendegradasi Pak Prabowo, kemudian akan meningkatkan elektabilitasnya Ganjar. Tapi jangan salah, ada 3 kandidat. NU kan terbagi. Itu NU kan terbagi. Kemudian di luar NU, yang pegang di luar NU itu kan pihak Anies. Dan juga pihak Prabowo. Nah, kalau ini efek ekor jas Gibran yang anak presiden ini dimanfaatkan total oleh Prabowo, NU di luar NU politik ini, mohon maaf, NU kan secara umum kalau kita melihat terbagi 2. NU yang berpolitik, NU yang kultural. Kan itu. NU yang berpolitik pasti sudah ke Muhaimin. Itu yang dipegang Muhaimin berebut dengan Mahfud sekarang kan itu. Tapi NU kultural ini pasti dipegang kekuasaan, ya Jokowi masih berkuasa kan sampai nanti bulan Februari itu. Jadi dengan ketua Ansornya menjadi menteri dan lain sebagainya kan masih di bawah kendalinya Pak Jokowi. Itu jadi ketua Ansor, kemudian ketua PBNU-nya ini kan saudara ketua Ansor, saudara Pak Menteri kan itu.
Nah, jadi hitungan kita NU plus Muhammadiyah plus Islam di luar keduanya ini ada di posisi Prabowo kalau menggunakan Gibran. Yang politik sudah di Anies. Kan itu. Plus fundamentalis yang dipegang oleh Anies, PKS, PAN, CS kan itu. Ya. Itu. Nah, sehingga terbagi NU menjadi penentu, Jawa Timur menjadi penentu. Jadi NU itu akan mencari kekuasaan. NU di bawah ini akan ke siapa berkuasa, dan plus mohon maaf, Pak Jokowi ini kan punya partai tambahan. Partai apa? Partai HIPMI, partai apa namanya, PLT, PJ kan, partai PJ, dalam tanda kutip partai lah gitu ya. ya HIPMI, PJ, kemudian relawan. Projo. Itu. Ini kan ada tiga kelompok besar ini yang HIPMI, mohon maaf, kelompok pengusaha mudanya ini, kelompok pengusahanya ini ada uang, ada orang, ada perusahaan, ada pegawai. Ada orang, ada keluarga, ada jaringan. Kemudian di kelompok relawan ini ada orang, walaupun dulu anggaplah pro Jokowi ini dengan relawan-relawan yang ada apalah namanya, kita satukanlah menjadi projo walaupun terpecah. Ya. Ini kan sudah mendapatkan tempat. Dan kemudian walaupun itu setengah atau seperempat atau berapanya ke PDI, ini plusnya kan ada di partai HIPMI ini. Kemudian partai PJ ini jangan dianggap enteng. 200 berapa? 200. Ya, 200 sekian di kota, kemudian sekian gubernur. PJ. Itu coba bayangkan. Itu. Jadi semua kan tunduk kepada pemerintahan yang ada ya di masyarakat secara umum itu kan. Mungkin pertimbangan yang bisa digunakan oleh Prabowo untuk memilih Gibran kan gitu. Iya, jadi kalau saya meyakini Gibran dipilih, kalau saya meyakini kalau Erick Thohir untung ruginya apa bagi Prabowo? Kalau Erick Thohir, walaupun Pak ini ke sana kan tidak ada hubungan langsung dengan Pak Jokowi. Itu. Dan kemudian NU-nya ini kan baru menjadi anggota tempo hari, baru akan nyapres itu baru menjadi anggota Ansor kan. Ya. Baru dilantik menjadi anggota Ansor kan, dianggap barulah, belum mengakar gitu lah. Itu hitungannya kalau kita melihat pasti seperti itu. Jadi Anies siapa namanya, Caimin, kemudian Ganjar Mahfud, kemudian Prabowo Gibran. Keyakinan saya seperti itu. Masih ada 20% dari 100% itu akan Erick Thohir. Ini kan sedang dihitung. Tapi cuman yang saya dengar persiapan akan deklarasinya itu sudah Gibran. Nah, kita tinggal tunggu saja nanti Pak Jokowi hadir apa tidak datang, atau memperpanjang kunjungan, tidak datang, jadi seolah-olah Pak Presiden itu netral. Tapi sudah jelas telurnya terbagi, ada di PSI, kemudian ada di, dan PSI ini juga bagaimanapun juga kan dari relawan-relawan yang ada ini, yang mohon maaf kan pasti bisa ngambil juga yang relawan dari PDI ini digiring ke PSI kan itu. Jadi kalau kita melihat kasat matanya bahwa seolah-olah PDI ini akan digembosi itu. Seolah-olah ini kan prediksi Pak. Jadi saya selaku kader partai, pernah menjadi kader, kita merasa betul bahwa kok kita menjadikan Pak Presiden kemudian dengan warna yang sama kan, PSI dengan warna merah juga. Ya, kamu pilih merah di sini kan pilih merah, toh juga kamu enggak jadi apa-apa. Di masyarakat kan bisa seperti itu. Kalau saya menyebutkan PSI ini partai yang ada tapi tiada. Maksudnya tiada itu ndak ya gambarnya tidak banyak dan lain sebagainya, tapi di media sosial mereka menguasai betul. Nah, PDI ini sangat tradisional, walaupun ada sebagian kecil yang main di media sosial, tapi kebanyakan PSI yang menguasai media sosial ini. Artinya saya selaku orang PDI, kemudian selaku pengamat melihat ada posisi seperti itu. Ya entah karena itu ada hubungan pasang surut antara Bu Mega dengan Jokowi, tapi secara fakta kenyataan anaknya Jokowi sudah menjadi ketua umum PSI itu. Nah, sehingga untuk melapangkan ini, jadi ataupun tidaknya Gibran wakil tapi sudah punya
mohon maaf, pijakan. Pijakannya? Ya kalau pemilu jadi, berikutnya sudah punya pijakan, dan Pak Jokowi pasti berkeyakinan PSI ini akan ada di parlemen kan itu. Itu. Jadi Itu kalau ada di parlemen artinya kan ada bargaining posisi, bargaining power antara PSI dengan pemerintah nantinya. Itu tujuannya untuk menaruh Gibran Kaisang di ketua PSI. Tapi cuman kalau kita lebih jauh lagi untuk menganalisa ini ada Pak Jokowi ini belum melihat bahwa akan terjadi soft landing, akan aman dalam beliau mengakhiri masa jabatan. Jadi sehingga perlu dikuatkan, ada kaki-kaki di mana itu. Ya, jadi belum percaya dengan Ganjar, belum percaya dengan PDI, belum percaya dengan semuanya, belum percaya. Karena dalam politik kan pasti harus menyisakan ketidakpercayaan. Dinamis sekali dalam posisi dari bagaimana Anies dicalonkan itu sangat dinamis sekali. Jadi kalau saja Anies tidak nyalon gitu, umpamanya tidak dicalonkan, saya rasa akan berjalan normatif. Tapi begitu ada ini kan orang cari tempat. Oh, ini Ganjar milik Pak Jokowi. Yang tidak, yang oposisi, masyarakat kan bisa jadi dua, yang pro pada pemerintah, yang oposisi. Yang oposisi sudah langsung ke sini karena dianggap Mahfud menterinya Pak Jokowi, Ganjar adalah orang PDI yang dari partainya Pak Jokowi, pasti pro Jokowi, Prabowo juga pro Jokowi. Jadi di luar yang pro pemerintah ini akan tumpah ruah ke Anies, ke Amin. Itu. Nah, sehingga jangan dianggap sebelah mata walaupun hasil survei selalu nomor 3, tapi posisinya nanti dalam pemilihan bisa saja Anies menjadi nomor 2 kan di putaran kedua. Yang kalah pasti ke yang nomor 2, jarang yang ke nomor 1 kan itu. Tapi kalau keuntungan posisi 3 ini ya tetap keuntungan ada pada Prabowo. Ya. Kalaupun nanti Ganjar umpamanya tidak masuk, Anies dengan Prabowo ya ada sejarahnya bagaimana Anies dengan Prabowo kan tidak akan all out sekali Anies. PDI juga tidak mungkin ke Anies, pasti ke Prabowo kan. Jadi yang paling diuntungkan dari 3 ini adalah Prabowo. Dalam proses panjang ini. Nah, sehingga ini dilihat oleh Pak Jokowi. Nah, jadi taruh telur juga menaruh telur di Prabowo karena melihat petanya, oh di sini endingnya paling aman nih gitu. Dengan pernyataan Pak Jokowi tahu dapurnya partai lewat intelijen kan. Ini kan kalau dalam politik semuanya harus dikait-kaitkan lah. Bukan cocok logi, bukan, tapi dalam politik gestur, pernyataan semua ini bisa kita kaitkan sehingga muncullah 3 ini. Kan dari awal kita udah sampaikan 3 kan. Jadi 2 itu di ini, tapi kan tidak mungkin, masyarakat tidak mengharapkan 2. Akan ada, karena akan ada yang diuntungkan dari posisi melawan itu, karena akan melawan. Kalau 2 kan pasti dari kekuasaan. Itu. Nah, satunya ini tidak kekuasaan seperti yang saya bilang tadi. Yang oposisi ini ke sini sudah tumpah ruah. Itu. Dan tidak kecil kan, yang tidak memilih, yang memilih di luar ini kan besar kalau dihitung. Di setiap survei kan ada yang tidak menentukan sikap itu kan. Tapi seberapa pengaruh kira-kira dampak kemarin keputusan MK terhadap peluang Prabowo menang itu kalau memilih Gibran? Karena kan digoreng ini setelah itu kan, artinya politik dinasti itu kan. Ternyata Jokowi lebih dinasti daripada mohon maaf, politik dinasti, yang ngomong dinasti kan orang-orang politik senior politik. Yang muda kan merasa diuntungkan. Gen Z ini kan 60%. Jumlah pemilih baru ini kan banyak. Merasa diuntungkan. Terus yang ngomong ini kan by design semua. Maksudnya diuntungkan digoreng oke. Tapi kan keputusan ini final menurut Pak Mahfud kan final. Terus kalau kita menjadi warga negara yang baik, apapun keputusan MK ini kan harus kita dukung. Walaupun harus nanti ke depannya orang-orang ini diganti karena kita anggap tidak baik. Tapi keputusan ini untuk keberlangsungan bangsa kan harus kita dukung.
Siapapun harus tunduk karena kita hukum menjadi panglima kan. Iya. Itu kan itu. Walaupun kita tahu ini untuk keluarga itu kan kita bisa bilang seperti itu. Mereka kan bisa jelaskan selaku lembaga. Oke. Itu. Jadi dalam putusan itu kan jelas sudah ada pertimbangan-pertimbangan walaupun oleh sebagian orang. Bahkan Jokowi dan Prabowo pun kira-kira sudah tahu akan ada kontroversi ini. Sudah dihitung semua. Sudah dihitung, Dalam ya. politik semua ini kan keputusan politik. Tidak mungkin Walaupun artinya keputusan hukum ini kan termasuk keputusan politik. Pasti sudah. Makanya kan ini untuk anak muda. Jadi anak mudanya ini akan digesekkan dengan yang tua-tua yang ngomong sekarang ini salah. Tapi yang muda ini kan merasa diuntungkan, jadi diberi kesempatan. Jadi global muda ini, yang global secara umum orang muda ini, inilah yang dipakai untuk melawan nanti apa yang disampaikan bahwa ini dinasti dan lain sebagainya. Nah, habis itu kan muncul dari mohon maaf agama tertentu bilang dari awal sudah memang dinasti, memang ya diiyakan oleh. Kalau memang itu dinasti lawan dengan opini dinasti juga kan gitu. Itu. Jadi yang mana tidak dinasti gitu loh. Iya. Nah, mohon maaf umpamanya gitu. PDI ini dinasti. Oh, memangnya Bu Mega, Puan Pramanda. Ini nggak dinasti ya gitu. Dinasti. Prabowo ya kan SBY kan jadinya semua seperti itu. Jadi sudah dihitung oleh Pak Jokowi ini lihai, sudah dihitung semua. Sudah dihitung dan menurut Jokowi, kalau opini publik ke sini bisalah kita counter dengan opini ini gitu. Kalau umpamanya by skenario akan seperti ini, sebenarnya perkawinan ketua MK dengan kakaknya Jokowi ini diundur setelah ini kan. Jadi tidak blunder. Nah, sekarang blundernya ada di posisi itu karena paman memutuskan ponaan kan gitu. Ya tapi cuman secara hukum kan orang per orang, individu per individu di mata hukum kan gitu. Jadi itu adalah keputusan untuk orang baik. Apapun adanya, tapi cuman kan nanti sejarah yang akan mencatat apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi akan terjadi kalau baik, ini akan menjadi baik dalam sejarah, tapi kalau jelek nanti ini akan menjadi catatan sejarah yang jelek. Itu saja. Karena dalam politik kan kita berusaha menuliskan sejarah yang baik. Nah, yang baik, yang menguntungkan kan itu. Jadi semua hukum dagang juga kan semua berhitung untung rugi. Nggak ada itu. Itu omong kosong kalau bilang nggak ada hitungan untung rugi. Nggak. Semua ada hitungan. Orang menganalisa kan untung rugi. Ya. Nah, dulu kalau kita lihat flashback, dulu kan Mahfud MD seolah-olah menyerang DPR itu membongkar gini. Artinya kan seolah-olah bertentangan dengan PDI kan Mahfud. Iya, seperti saya bilang. Sekarang tiba-tiba seperti saya bilang bahwa kan Pak Mahfud dipersiapkan untuk Pak Prabowo. Waktu kan, itu mungkin gitu settingannya Pak Mahfud memang dipersiapkan awalnya untuk Ganjar, tapi oleh koalisi besar yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Bukan di kan itu kalau kita runut ini kan seperti itu. Jadi bagaimana Pak Ganjar diproklamirkan, kemudian Pak Jokowi baru sampai Solo terus balik lagi kan. Karena dulu kan opininya Puan yang dicalonkan PDI kan, sehingga Jokowi ngambillah Ganjar gitu. Iya, karena kan kengototan PDI untuk mendorong Puan, nah sedangkan elektabilitasnya kan tidak sampai kan gitu. Ya dihitung tidak sampai kan gitu. Tapi cuman kan posisi adalah kan seperti tadi, semua diperhitungkan, kemudian harapan kita semua bagaimana ini berjalan dengan baik. Sekarang yang memiliki power paling besar tuh Jokowi atau Mega, Pak? Untuk di dalam kekuasaan lah. Masih Jokowi ya? Jokowi presiden kan, Bu Mega kan ketua partai kalau di PDI Bu Mega. Tapi kan PDI cuma 20% kan, 80% kan itu yang bisa dikendalikan oleh Bu Mega kan 20%. Ya kita berhitung flat ya rata-rata ya itu. Jadi yang dikendalikan oleh Jokowi ini kan 80%. Kalau saya melihat berbagai opini di media sosial itu ada juga yang menyebut ini konspirasi ini dibuat seolah-olah memang sengaja PDI dan Jokowi ini
berkonflik atau pecah gitu. Padahal itu sebenarnya settingan karena secara teori kontra intelijen gitu katanya kan ujung-ujungnya mereka ya tetap berkuasa gitu. Nah gimana kalau Pak Jaya ada kemungkinan gitu nggak? Kalau kita berpikir teori konspirasi atau settingan, tidak mungkin Jokowi menaruh anaknya atau memberikan izin izin anaknya di PSI. PSI itu pertama. Kemudian yang kedua tidak mungkin ada keputusan MK. Seperti sekarang ini pasti keputusan MK dia ditolak. Karena itu open legal policy kan, itu open legal lah itu. Itu parameternya yang menolak, yang membantah konspirasi itu ya. Tapi memang ada sesuatu lah, ada something lah di antara Bu Mega atau di antara PDI dengan Pak Jokowi. Intinya Mega dan Jokowi menang real memang sudah tidak cocok itulah istilahnya. Kalau kita lihat dari posisi dua itu, iya. Kalau kita lihat dari posisi itu, nah apalagi dengan statement Puan kemarin kan tanya Jokowi masih dukung PDI atau enggak kan gitu Puan. Tapi kan politik Jawa itu kan dijawab dengan gestur kan sudah dijawab. Kan sudah dijawab bahwa didorong Kaisang ini menjadi ketua PSI. Kemudian dikasih karpet merah Gibran untuk menjadi wakilnya Prabowo. Walaupun ada pidato Pak Jokowi untuk Ganjar. Ya nanti kalau menang, kalau lu menang sama jagoan gua silahkan pertanian dulu ambil, itu kan masukan. Itu masukan, karena mohon maaf kan PDI yang meributkan food estate. Food estate itu kan kebijakan presiden bukan kebijakan menteri. Mohon maaf ini kan bahasa ketersinggungan, coba lu ambil. Nanti begitu habis dilantai inilah ambillah, coba. Kan itu. Kalau kasarnya kan seperti itu. Tapi cuman kan presiden tidak mungkin ngomong itu. Ya silakan kalau nanti menang dilantik langsung ke pangan kan itu. Karena itu menjadi permasalahan. Iya, pangan itu isi perut rakyat. Iya, itu loh. Tapi cuman kalau kita politisi melihat food estate-nya yang dikelola oleh Menhan dan lain sebagainya yang membentur ini kan PDI. Semua yang membentur ini kan dianggap gagal kan. Jadi bukan menganggap gagal Prabowo-nya, ini tembakannya kan ke Jokowi selaku presiden yang membuat food estate yang gagal. Kemudian ya di pertahanan juga ada ya beli barang bekas dan lain sebagainya. Artinya Jokowi kan tidak dilihat oleh PDI, yang PDI mempermasalahkan itu. Padahal presidennya Jokowi yang kader petugas partai dari PDI. Artinya kan Jokowi tidak dianggap petugas partai lagi kan gitu. Nah jadi sekalian aja kalau kamu menang nanti kamu silahkan coba saja bisa enggak kan gitu. Kalau saya lihat juga Yusril juga artinya dilirik jadi cawapres Prabowo itu mungkin kan atau kecil ya. Kecil. Dari kemampuan iya, tapi cuman dari elektabilitas kan kecil. Itu loh kecil. Mungkin tapi dilihat dari jauhnya mungkin. Tapi cuman Yusril ini kan pengimbang yang bagus. Bagus untuk maksudnya bagus dalam artian dia ada di koalisinya Prabowo, PBB ada di koalisinya Prabowo yang mengkritisi keputusan MK. Tapi cuman kalau nanti Gibran, karena sudah ada keputusan MK, kalau nanti Gibran menjadi wakilnya Prabowo, dia tetap mendukung. Kan itu pernyataannya. Jadi secara keilmuan dia lawyer, dia mantan setnek, dia profesional. Gitu. Secara profesional dia menyampaikan keputusan MK ini bermasalah. Secara politik, kalaupun Gibran memanfaatkan ini, karena sudah ada keputusan politik ini, yang dia kritisi keputusannya, tapi kan ini harus berjalan keputusan. Karena begitu tok palu ya berjalan kan itu. Menjadi rujukan ini kan Dahil. Ini menjadi rujukan kan itu. Itu termasuk Mahfud kan bilang final, keputusannya final karena Mahfud adalah di bawahnya Jokowi pasti kan. Kan waktu itu mungkin Pak Mahfud belum. Ya walaupun bermasalah keputusannya kita harus ikuti karena kita negara hukum kan begitu Pak Mahfud normatif betul. Itu lurus betul karena beliau berpikiran akan dipakai oleh Prabowo. Tapi begitu Pak Jokowi ke RRT ini kan ya terjadi
Ya cuman PDI kan sudah menggadang-gadang dari awal menyampaikan. Tapi Nah, kan waktu deklarasi Mahfud di PDI, kenapa Jokowi tidak dihadirkan atau karena memang di luar atau memang ada kode tertentu ini? Gimana kalau gitu? seperti saya bilang, politik itu kan kode, Kode. politik itu kan penyampaian itu dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi padahal mungkin saja koordinasi ya pakai Mahfud oke kan Pak Jokowi tidak mungkin bilang oh jangan kan gitu kan tidak Ya, mungkin ya, oke ya, ya. gitu silakan sudah seizin kan untuk mengeliminir posisi itu sudah seizin. Tapi kesempatan Pak Jokowi di luar ini dipakai kesempatan untuk memproklamirkan ini kan itu. Mungkin kalau Pak Jokowi di sini mungkin saja Mahfud kan dipanggilin. Panggilin. Nah, betul. Jadi begitu akan ini dipanggil, dimediakan kan. Oh perintah Pak Presiden begini gitu kan untuk menutup ini kan. Tapi ini begitu di luar kan ini. Ya siapapun yang digadang. Kalau umpamanya PDI betul mau pakai Pak Mahfud kan sudah dulu. Tidak mengganti dengan Pak Wakil Wapres yang sekarang. Oh iya. Kan sudah pakai baju putih, sudah ngukur jas, sudah ngukur baju kan itu. Jadi banyak anomali. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat pertarungan tidak pertarungan antar bangsa dan negara anak bangsa ini tidak, tapi antar klan, antar kelompok-kelompok ini. Soroh lah itu ya. Ya, ini ada sorohnya. Dan Mahfud itu ini saya ada melihat sudah memang dipersiapkan dari beliau tiba-tiba galak membongkar ini galak di DPR itu wah ini iya kampanye kok tiba-tiba, gratis kan. Itu kan kampanye gratis memang itu. di karakter beliau diciptakan sesuai kebutuhan Ya. publik saat ini kan itu kesukaan netizen sekarang kan karakter politisi yang kalau di dalam dia tahu ada keburukan ya dia sampaikan itu yang disukai. Iya, di setiap pemerintahan kan harus ada itu Ya, untuk menghidupkan suasana kan. Waktu SBY kan ada siapa namanya yang wakil menteri hukum HAM yang dosen yang ada di Australia itu. Ya. Kemudian waktu Pak Harto ada Pak Emil Salim, ada Yudo Sodo dan lain sebagainya. Jadi posisinya sebagai pengimbang penyampaian ya politik itu kan kayak kaki bebek gempel kan. Jadi ya kalau ini salah betul ya ada yang membenarkan dalam posisi satu pemerintahan satu plan itu kan itu. Jadi apa yang terjadi ini kan semua kalau kita harus tarik dulu politik itu by skenario. Nah ini skenario siapa yang menskenariokan ini kan sebenarnya yang sulit kita baca. Kalau dulu kan orang bilang oligar. Ini kan sama-sama pegang oligar kan. Ya, jadinya semua kan didanai pasti oleh ya oleh itu. kan. Nah, kan tidak kepada satu. Nah, begitu Ya. tiga ini kan sudah bias kan itu. Nanti siapa yang akan dimenangkan itu kan kita bisa lihat nanti dalam permainan pemenangan A, B, C, D, siapa yang mampu mempengaruhi KPU, siapa yang akan mempengaruhi rakyat kan itu. Jadi posisi sekarang untuk melawan arus rakyat itu, jadi semua punya kepentingan. Jadi posisi yang sekarang ini adalah di luar skenario yang diharapkan oleh kekuasaan, di luar skenario yang diharapkan oleh oposisi juga kan itu. Jadi apa namanya ini adalah anomali politik yang nantinya harapan kita mudah-mudahan tidak chaos, mudah-mudahan Kalau tidak. dia melihat yang awalnya sebelum kontroversi ini elektabilitas Prabowo yang naik secara media sosial, sekarang dengan Mahfud masuk ke cawapres Ganjar malah elektabilitas Prabowo yang menurun, Ganjar meningkat gitu. Yang lihatnya Pak. Iya itu kan pasar, itu pasar. Ya pasar yang menilai itu kan semuanya adalah bisa dikendalikan. Kendalikan Gitu. ya. Nah kemudian kan harapan kita apa namanya kalau kita menelisik lagi, kenapa yang paling kecil ini selalu ditakuti? Seperti tadi saya bilang limpahan ini akan ke sini, ini mereka sudah bisa hitung. Itu. Jadi yang tiga ini kalau limpahan ini ke sini, ini pokoknya masuk di putaran kedua.
semua berhitung Anies ini masuk di putaran kedua. Nah, dikaitkan dengan DKI kan dia kalah, masuk putaran kedua kan menang di finalnya. Nah, ini kan ditakutkan seperti itu. Jadi pola di DKI dibawa oleh Anies ini dan kemudian masih masuk dalam posisi itu kan itu. Jadi sebenarnya Ganjar juga tidak takut sekali sama Prabowo. Kalaupun Prabowo menang tidak masalah, sama-sama ada di pemerintahan Jokowi kan gitu posisinya. Nanti ujung-ujungnya begitu juga Prabowo. Kalau ini ada Bu Mega kan, kita dekat sama Bu Mega kan. ujung-ujungnya satu circle juga nanti kayak Iya, ketiga ini tapi cuman kan yang ditakutkan oleh dua ini, yang satu ini bisa muncul. Ini kan pasti berbagi Satu suaranya. siapa? Anies Anies. ini. Jadi kalau salah satu ya syukur kalau yang satu duanya itu nanti Prabowo Ganjar. Ya. Kalau Anies, Kalau Anies Ganjar apakah Anies satu ini Prabowo kedua ini Anies. akan diajak kan gitu? Kan itu yang Tapi yang bisa jadi dia menjadi- meniru strategi Jokowi merangkul semua kan. Tapi belum tentu Iya, juga, tapi kan. cuman kan fundamentalis ideologi yang dijalankan kan pasti beda. Beda. Oke. Gitu. Iya. Jadi pasti beda. Jadi Apalagi kita tahu lah perbedaan ini kan ditakutkan oleh minoritas, perbedaan ini nanti ditakut karena kan banyak yang nyaman dari pemerintahan Jokowi ini. Betul, Semua nyaman. betul, Kita pun betul, merasa nyaman betul. dari pemerintahan Jokowi ini. Nah, menjadi terusik kan ada keputusan MK, ada ya Pak Jokowi mulai anaknya yang dulu ngomong tidak akan berpolitik, anak-anaknya tidak berpolitik, akan berbisnis, anak dan lebih cocok berbisnis, akhirnya ke politik. Nah, ini kan ada ketidaknyamanan, ada ketakutannya sehingga memunculkan ini kan itu. Jadi kalau kita kaji kan itu, dan kemudian terakhir keputusan MK itu kan artinya sudah tidak ada islah dengan Bu Mega dengan PDI. Iya. Kalaupun ada islah dengan PDI dan Bu Mega tidak akan muncul keputusan MK itu, prediksi kita. Sekarang Dan kemudian keputusan MK ini karpet merah ini sebenarnya hanya sebagai bergaining. Oh, dipakai Mahfud. Oi, melawan bener ini ya, sekalian saja melawan pakai Prabowo Gibran. Ini akan bertarung, ini kan udah mulai. Jadi pekembarnya timnya sudah mulai gesekan kan antara PDI dengan Gerindra akan mulai. karena sudah pertimbangannya apapun gini pasti ada dualitas opini lah ya di masyarakat ya. Iya, itu. Jadi yang dua ini mewaspadai Anies ini. Oke. Kalau ini udah enggak masalah. Mohon maaf bagi mereka Baik ini. Ganjar atau Prabowo yang masalah lah. Nggak masalah. Nah, ini yang dianggap masalah dalam artian akan merubah konstelasi Betul. berbangsa dan bernegara. Itu pikiran. Seberapa kuat Anies kira-kira? Kalau Tiang lihat dengar dari teman sih kalau di luar Bali udah kuat dia artinya di Sumatera, Jawa Barat, walaupun pengamat bilang Jawa Barat milik Prabowo, dengan posisi sekarang muncul Ganjar, Mahfud ini bergeser ke Anies banyak. Jawa Tengah juga bergeser ke Anies, pilih ini, malu sama ini, pilih ini sama ini, ya pilih yang ini kan gitu. Ya. Jadi kan pilih Gibran malu sama Ganjar, pilih Ganjar malu sama Pak Jokowi sama Gibran, ya pilih Anies saja, Anies saja. kan tidak beban. Masyarakat kan gampang aja. Ya. Itu. Jadi dalam politik itu dihitung. Jadi masyarakat itu kan begitu. Kalau saya ini tidak enak sama ini, kan lebih baik saya pilih ini enak sama ini keduanya. Ya. Bukan tidak enak keduanya, enak kan? Itu. Jadi itu posisinya. Kalau dengar Pak Arjaya tadi teman anggaran cuman disiapkan satu periode. Nah, berarti satu putaran. Satu putaran, dan dulu juga Pak Arjaya sempat bilang pemilu tidak yakin akan terjadi, mungkin akan 3 periode ini gitu. Nah, kalau dengan kondisi sekarang gimana? Kalau misalnya terjadi ada chaos atau tiba-tiba ada kejadian apa gitu, mungkinkah Kan ada pemilu dibatalkan itu, mungkinkah? dari kekuasaan kan ada 3 skenario, termasuk PDI kan menyampaikan itu kan itu. Yang pertama adalah 3 periode. Ini terputus. Terputus. Kan itu.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah membuat calon boneka antara kekuasaan dan oligarki, membuat calon yang bisa diatur. Ini putus karena masuk Putus. Anies. Ya, ya. Amin ke sana kan itu. Nah, yang ketiga ini pemilu ditunda. Ini kan belum. Ini kan belum. Pemilu ditunda ini belum ya. Belum. Dan ini pemilu ditunda ini saya sering meskipun gimana masih mendengar-dengar itu Saya masih berkeyakinan pemilu nggak ada 14 pemilu. Februari ini tidak ada. Oh. Itu Apa parameternya, masih. Pak? Pertama anggaran. Anggaran. Kemudian yang kedua situasi kondisi yang apapun yang tidak diharapkan oleh kekuasaan, kan kekuasaan bisa melakukan sesuatu karena punya kuasa. Itu. Yang Nah, yang jadi mengharapkan ditunda ini lebih ke Mega atau Jokowi? Pihak Jokowinya mungkin. iya, kalau makanya PDI bilang 3 ini kan artinya yang menginginkan 3 periode, yang menginginkan pemilu ditunda ini kan dari pihak kekuasaan, pihak Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena kan banyak proyek yang belum selesai. Betul. Kemudian kalaupun ini umpama berjalan pemilu ini gitu umpamanya, siapa bilang tidak akan menjadi masalah di IKN? Siapa bilang tidak akan dipermasalahkan kereta cepat? Siapa bilang tidak akan dipermasalahkan masalah pembebasan tanah tol dan lain sebagainya. Kemudian ya pembebasan hutan dan lain sebagainya. Maksudnya di debat-debat itu. Itu. Nah, kemudian Freeport kan ini belum clear betul, walaupun milik kita sudah habis, apa Freeport itu masih menghasilkan? Pasti kan akan dibicarakan, apalagi kan di akan era podcast seperti sekarang kan banyak yang membicarakan. Kemudian dibayar banyak oleh pemerintah, sedangkan Freeport sudah tahu itu sudah tidak ada hasilnya. Mungkin saja bergainingnya Freeport ada satu gunung lagi yang dikasih Freeport kan. Ini dikasih, kita hanya nguruk aja, reboisasi aja. Kemudian ini dia gali ulang kan itu. Kan ini kita tidak tahu. Sehingga Pak Jokowi juga ekstra hati-hati. Soft landingnya ini kan ekstra hati-hati sehingga muncul 3 ini kan itu. Apalagi udah jelas teman Anies udah jelas menentang proyek IKN kan. Iya, yang jelas kan dengan nama perubahan artinya berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan itu. Jadi seperti jalan gitu umpamanya kan sudah cukup Ibu kota kan tetap di Jakarta gitulah. Otomatis orang-orang Jakarta yang takut bisnisnya kolaps karena perpindahan ibu kota pasti akan mendukung Anies kan? Ada kemungkinan begitu kan? Ada banyak hal. Ada banyak hal, tidak hanya pengusaha, kemudian pemerhati lingkungan, kemudian juga pemerintahan itu kan sangat konservatif. Sejauh mana gini ya Pak? Pengaruh ekonomi jika ibu kota itu dipindah? Misalnya ibu kota pindah ke IKN Jakarta, ekonomi akan berubah kah? Atau iya pastilah ada perubahan, pasti plus minus pasti ada. Tapi cuman bagaimana? Seperti Batam kan dibuat ekonomi khusus kan belum tentu juga mau. Iya. Itu Jakarta ini kan barang sudah jadi. Kalau itu dirubah, apa akan menjadi lebih baik? Apa akan menjadi drop kan itu? Drop sudah pasti karena urusan surat dan lain sebagainya kan berpindah. Betul. Jadi kehidupan sekian juta, sekian ribu pegawai ini kan berpindah. Investasi ini kan, juga pindah. investasi kan juga berpindah. Nah, kemudian apalagi dikatakan Jakarta akan tenggelam gitu umpamanya. Betul. Jadi yang sudah kadung nyaman di Jakarta dan bisa hidup di Jakarta dengan nyaman kan mereka pasti ingin bertahan. Dan itu kan tidak sedikit itu loh. Nah, sehingga perhitungan-perhitungan itu kan diketahui oleh Anies. Jadi dia sudah pernah menjadi gubernur kan tahu bahwa orang Jakarta tidak menginginkan ibu kota pindah karena sudah nyaman tinggal di ibu kota karena pembiayaan dan lain sebagainya kan semua dari pusat untuk Jakarta kan itu. Itu jadi pemodal juga ya, walaupun banyak yang oligarki ya, dalam artian pemodal besar itu bikin, tapi kan itu sebagian kecil dari modal yang dia punya ditanamkan. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan karpet merah ke yang lain kan itu. Pergaining ke hutan, ke batu bara, ke mineral dan lain sebagainya kan kita tidak tahu itu. Dia bangun apartemen kan tidak rugi, bangun untuk dibeli pemerintah apa tidak, dibeli pegawai apa tidak kan dibayarkan oleh pemerintah juga. Mereka kan tidak rugi. Mereka investasi dulu tapi mereka udah hitung tidak rugi. Kalau jalan mereka tidak rugi, kalau jalan mereka untung dan tidak rugi, kalau tidak jalan pun mereka tidak rugi.
Kan itu. Jadi itu yang banyak hal yang akan terjadi. Nah, sehingga kita melihat dalam konstelasi politik ini semua ingin ke depan dalam posisi pergantian pemimpin ini semua ingin dalam posisi selamat. Betul. Nah, itu dari posisi PDI ke depan ingin orangnya untuk menyelamatkan sebagian besar PDI, untuk Jokowi juga ingin menyelamatkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk Anies ini juga mohon maaf untuk menyelamatkan Jakarta kan Iya, gitu. iya. Jadi itu yang menjadi kalau kita melihat dari kacamata politik itu yang terjadi. Jadi semua punya ya walaupun semua bilang rakyat tapi ada hal-hal yang dikhususkan nanti menjadi momentum nanti yang akan diletupkan di dalam kampanye. Ya. Itu. Saya baca tadi berita Gibran katanya akan menunggu keputusan pertemuan dengan PDIP, apakah dia akan ke Prabowo atau tidak itu, atau ini gimmick atau Kalau saya karena pertemuan dengan PDIP urusan apa lagi? kalau Pengunduran saya diri kah atau? gimmick itu karena apa? Karena kan Pak Hasto sudah bilang, Pak Sekjen sudah bilang karena kita deklarasi akan dijadwal ulang. Artinya kan PDI tidak mau ketemu. Karena apa? Karena kalau Gibran ketemu dengan PDI, dia akan minta izin untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kan PDI akan menjadi malu dan Gibran ini kan politisi bukan politisi karbitan, politisi yang mohon maaf didampingi oleh politisi-politisi Senior. kuat, pemikir-pemikir kuat kan. Ya. Jadi kalau hanya Gibrannya seperti itu, saya melihat karbitan. Tapi ini kan enggak. Jadi Ya, posisi di Gibran belakangnya. selalu bilang ngomong bahwa saya tunduk kan itu. Tapi arahnya kan kelihatan betul ini ke PSI, ini Ya. lebih dekat dengan Prabowo, bapaknya lebih dekat dengan Prabowo. Kemudian ada keputusan MK. Nah, begitu ada keputusan MK dia menghadapkan dia minta restu. Ya. Tidak direstui salah hak demokrasi. Ini kan jebakan Batman untuk PDI. Otomatis kalau Gibran ke Prabowo berarti harus mundur dari PDI dong berarti ya. Pasti dipecat kan. Oh, dipecat. Pasti Nah, dipecat kan, PDI pasti mecat dengan Sampai sekarang posisi belum ada pemecatan kan? belum karena belum pasti. Belum Kalau pasti. begitu ini deklarasi pasti dipecat oleh PDI kan itu. Pasti dipecat oleh PDI. Sebenarnya sekarang pun Pak Jokowi sebenarnya harus dipecat karena Kaisang sudah ke partai lain kan itu. Walaupun beda ini tapi cuman kan Bu Mega juga adiknya ada di partai lain banyak kan itu. Ya. Tapi cuman kan posisinya ada aturan kalau tidak salah aturan partai nomor 25 itu satu keluarga harus kalau tidak salah ya, tapi cuman kan posisinya adalah yang didengung-dengungkan itu kan dalam satu keluarga harus dalam satu partai kalau di PDI kan itu. Ini terbukti sudah anaknya sudah diizinkan kan. Mohon maaf kalau Pak Presiden benar PDI, Pak Jokowi benar ya kamu malulah Bapak dijadikan presiden oleh PDI, sudahlah diam dulu lah nanti tunggu Bapak ya 5 tahun lagi lah silahkan. Kan begitu. Tidak mungkin Kaisang mau. Nah ini juga Gibran ya janganlah sudahlah di PDI sajalah. Jangan datang ada ini ya datang itu ada Bu Mega mau meresmikan DPC Solo datang aja kan gitu. Malu kan Bapak PDI dijadikan oleh PDI, Bapak dijadikan wali kota, Bapak dijadikan gubernur, kemudian Bapak 2 kali dijadikan presiden oleh PDI kan itu. Ya. Makanya mohon maaf ini ada apa kan itu karena PDI yang saya dengar kan menugaskan Pramono untuk menjaga hubungan antara Pak Jokowi Pak Presiden dengan apa namanya Bu Megawati ada seperti ini ya mungkin bisa kena sanksi Pak Pramono kan kita tidak tahu juga kan tapi cuman secara kita lihat itu ditugaskan seperti itu kan yang saya dengar kan dari Pak Pandana Baban kita dengar pernyataannya juga di TV seperti itu kan ada apa ini ada apa Pak Pramono sudah sudah kena pengaruhnya Pak Jokowi ngikut kan kita juga tidak tahu kan Kalau dia melihat secara dari orang awam kalau ingin di atas angin Prabowo Ahok jadi wakilnya jadi tiba-tiba melesat langsung gini ya pasti Pak. Kalau Ahok posisinya gimana sekarang? PDI ya?
Iya, Tapi bisa. di PDI. Sebenarnya kan Ahok ada di PDI itu kan yang dikejar Wapres sebenarnya. Wapres itu Memang dah. dipersiapkan, tapi cuman kan konstelasinya berubah. Kalau berjalan normal kan bisa saja mereka jadi wakil. Tapi cuman kan ini sudah tidak normal Tidak. kan itu. Ini sudah Berarti di luar demokrasi. Gibran dan Erik udah tipis kemungkinannya Dah berarti ya. tipis. Sudah tipis karena tidak ngurus SKCK. Ya, Sudah tipis. betul. Kalau teorinya kan tidak mungkin Pak Jokowi berani sama Bu Mega. Teorinya Teorinya kan. tidak mungkin gitu loh. Jadi keadaan lah yang membuat seperti itu, entah Tapi itu kembali saya terngiang-ngiang dengan opini-opini yang jauh lah, yang konspirasi itu, karena dianggap ini PDI karena udah periode artinya posisi tidak aman, artinya biasanya kan kalau dalam teori politik kalau udah periode pasti akan ada perubahan gini gitu. Nah, sementara masyarakat opini publik yang berharap no banteng, yang opininya no banteng 2024 no banteng gitu. Artinya PDI membuatlah skenario seolah-olah gini kayak gitulah. Nah, Itulah kalau teori-teori konspirasi lah. Nah, ini beda. Beda ya. Pak Jokowi beda dengan Pak SBY, beda dengan ya. pemimpin yang lain. Kalau yang lainnya kan kalau istilah apa itu pengamat itu lemdak, jadi bebek mati ya. Itu. Jadi Pak Jokowi ini ndak buat bergaining beliau. Oke. Buat bergaining sampai akhir ini kan buat bergaining. Buat bergaining dan berkinerja. Ya. Nah, jadi di mata rakyat iya, di mata internasional iya, di mata politisi iya, di mata menteri-menterinya iya. Jadi nggak berani gitu loh. Jadi menteri-menterinya masih sangat tunduk kepada Pak Jokowi walaupun dari partai manapun masih tunduk. Kenapa? Karena beliau berkinerja, nggak bisa dicari celahnya karena beliau berkinerja. Itu posisinya. Nah, jadi bedanya adalah kenapa Jokowi merasa kuat, dianggap kuat, dan merasa kuat karena beliau kan merasakan. Ya, hasil survei juga 80%, oposisi cuma 20%. Kan itu. Jadi kepuasan masyarakat ini menjadi pertaruhan sampai di akhir itu Pak Jokowi masih kuat. Yang lainnya drop. Obama drop, kemudian siapa namanya lagi itu yang Amerika itu kan drop semua di akhir, Malaysia dan lain sebagainya. Kalau opini Rocky Gerung di pusat tuh menilai skenario cawe-cawenya Jokowi malah perantaraan nih Pak. Nah, perantaraan seperti Pak Aja bilang kan, dia awalnya kan menyeting Ganjar, terus Mahfud, tiba-tiba iya, ada benernya, cuman kan tidak 100% benar. Berantakan iya, tapi kan Pak Jokowi ini atau kalau memang sengaja dibuat. ngales dalam Artinya artian begini. luas lah gitu ya. Lincah gitu. Jadi Karena belut. lincah, kemudian beliau mempercayakan kepada banyak kepala, tidak kepada satu Artinya membuat kepala. opsi-opsi lah mungkin ya. Opsi satu nggak Nah, bisa, opsi kemudian dua. kayak Pak Marpes ini kan korban bahwa seolah-olah semua kebijakan diambil. Tidak, ini tetap kendalinya Jokowi dengan pemikir banyak kepala di belakangnya. Tapi ini kan menjadi korban seolah. Tapi ini adalah orang yang mampu menjalankan apa yang menjadi pikiran. Nah, kalau dikasih orang lain akan diributkan. Tapi kalau ini kan tidak. Karena di politik enggak, di Golkar iya, tapi orang kan tidak menganggap Pak Marpes Golkar. Di masyarakat tidak kelihatan Golkarnya kan itu, walaupun Golkar gitu loh, tapi kan tidak kelihatan. Nah, yang lain kan kelihatan gitu loh, Menteri PAN, Menteri semua kelihatan. Ini kan tidak kelihatan. Kelihatan TNI-nya, kelihatan pejuangnya pernah berperang, kelihatan kemampuannya di TNI, kelihatan kemampuannya setelah jadi TNI menjadi pengusaha yang sukses. Kan itu. Nah, ini kan mencari orang untuk bagaimana yang mampu menjalankan. Di sisi yang lainnya tidak merasa protes, tidak merasa dilangkahi. Pak Erlangga tidak merasa dilangkahi karena dia Pak Marpes kader Golkar, yang lainnya juga tidak merasa dilangkahi karena beliau adalah purnawirawan. Kan itu. Dan kemudian kehubungan dekat ini ditunjukkan, kedekatan dengan memberikan tugas banyak. Nah, sehingga apa yang menjadi pemikiran Jokowi tidak diributkan oleh banyak orang karena satu orang ini mampu untuk mengendalikan. Gitu. Nah, sehingga posisinya itulah yang membuat tidak lemdak
Pak Jokowi tidak mati kayak bebek mati gitu loh. Jadi itu sehingga berjalan. Nah, sehingga mohon maaf sampai terakhir sampai sakit dan lain sebagainya ini kan kelelahan. Tidak gampang loh mengkondisikan Indonesia ini gitu loh. Kalau dia sih tertarik masih dengan isu pemilu ditunda ini. Saya masih berkeyakinan, sampai saat sekarang masih berkeyakinan bahwa bisa ya emang sudah proses, sudah berjalan ini tiba-tiba ditunda ketika ada apa dalam aturan kan kita bicara aturan nih. Aturannya chaos. yang mengatur ketika ada apa yang paling pemilu itu bisa ditunda. Yang paling gitu. gampang kan chaos. Yang paling gampang. Chaos ya. Iya. Nah, terus kan situasi geopolitik global kan berubah, bagaimana Palestina, bagaimana Eropa, bagaimana Amerika dengan Rusia. Misalnya kalau ditunda pihak yang paling keberatan kan pastinya pihak Anies kan. PDI. PDI. Berarti bukan Anies, PDI malah justru PDI yang menginginkan secepatnya kan Pak Jokowi lengser. diganti. Maksudnya PDI bukan Pak Jokowi. Demokrasi itu harus berjalan. Jadi PDI itu Partai Demokrasi Indonesia. Iya. Apalagi dengan posisi Ganjar Mahfud yang mereka yakini sebagai kalau sampai pemilu itu ditunda dengan nama PDI Perjuangan yang sangat pro kepada demokrasi sedangkan demokrasinya ditunda, sedangkan yang menunda itu adalah PDI Perjuangan, presidennya kan PDI. Ya. Tapi cuman kan tidak diharapkan sekarang oleh PDI untuk ditunda. Itu. Jadi yang paling dirugikan kan PDI nanti kalau ini sampai ditunda. Bukan Anies, bukan. Bukan. Itu. Anies kan masih ada Surya Palohnya yang terkaitan dengan Pak Jokowi kan. Jadi mohon maaf. Jadi posisinya dari 3 itu, dari perpanjangan masa jabatan, kemudian membuat calon boneka, ini kan sudah tidak masuk kan. Jadi yang paling masih tersisa adalah penundaan pemilu. Dan itu sempat disampaikan dulu kan oleh Ketua KPU sendiri kan gitu ya. Makanya. Jadi ada 2 pilihan Pak Jokowi. Keluarga saya masuk, orang kepercayaan saya masuk, orang terdekat saya masuk, atau pemilu ditunda. Jadi keputusan MK itu kan sudah dihitung betul bahwa ada sekian juta kelompok pemuda yang akan membackup keputusan ini, sengaja yang untuk ini pemuda, terus bapaknya adalah anti korupsi. Jadi artinya begitu ditelusuri, oh ini orang baik yang mengajukan ini betul-betul dia untuk perjuangan untuk anak muda. Paham tak? Bonyamin itu kelihatan bahwa sangat anti korupsi, anaknya itu mohon maaf, pasti ditelusuri ini anak siapa, anak Benyamin, tidak mungkin dibayar karena dia anti korupsi. Nah, ini kan juga baik skenario. Di baliknya kan kita tidak tahu, tapi pandangan umum tidak mungkin Benyamin dibayar untuk menyuruh anaknya mengusulkan ada tambahan 40 tahun tetap tapi menjadi atau pernah menjadi kepala daerah dipilih oleh rakyat kan. Itu. Jadi padahal sebenarnya ada yang ngatur kan gitu kan. Apalagi dengan politik kepala desa itu diperpanjang masa jabatannya itu kan. Ada kaitan juga. Terus, iya, itu kalau skenario normalnya itu kan menguntungkan kalau Pak Jokowi bertahan di PDI. Ini kan PDI bertahan. Dulu ya. Nah, sekarang yang memanfaatkan kan Pak Jokowi, yang membuat itu kan Jokowi, walaupun yang memperjuangkan PDI, yang menjadi presiden masih kan Jokowi. Yang menandatangani undang-undang itu kan Jokowi. Itu. Nah, kalau skenario normalnya, teori politiknya, etika politiknya, moral politiknya ada kan Pak Jokowi sampai akhir bersama PDI. Jadi sangat menguntungkan sekali masa jabatan 9 tahun ini untuk PDI. Tapi cuman begitu Pak Jokowi tidak di PDI, apalagi nanti Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Yang diuntungkan Prabowo karena yang mengendalikan kepala desa yang akan menganggarkan itu adalah Pak Jokowi. Iya. Siap. Menarik. Banyak hal yang masyarakat harus paham dalam situasi seperti itu. Jadi dalam politik itu pasti ada dul.
oh ini begini apa keinginannya, siapa yang diuntungkan oleh ini, siapa yang diuntungkan oleh masa jabatan itu, siapa yang diuntungkan oleh keputusan MK, siapa yang diuntungkan, kan itu. Jadi kita tarik kembali bahwa dalam politik apapun itu by skenario. Skenario pastilah. Karena politik itu identik dengan taktik dan intrik Iya, gitu kan. itu by skenario dan pasti ada tujuan. Iya. Yang paling abadi itu kan kepentingan, tujuan kepentingan. Ya kalau ditarik kepentingan bangsa dan negara syukur. Tapi kalau orang negarawan akan menjadi negarawan kan. Tapi kalau ditarik untuk kepentingan kelompok, nah ini kan berat. ya. Tapi kalau ditarik untuk kepentingan keluarga, ini bahaya kan, itu untuk bangsa dan negara ke depan. Tapi di opini Jokowi sekarang kan ditarik untuk kepentingan keluarga sekarang. Tapi cuman dia punya pengimbang bahwa untuk pemuda, kami lakukan ini untuk pemuda Indonesia ke depan punya kesempatan. Bisa digiring ke sana lah. Kan itu Menteri Kanada di bawah 40 tahun di Prancis, di mana itu lagi banyak kan? Itu jadi banyak celah yang dipakai untuk ngeles. Itu. Jadi posisinya sudah by skenario dan sudah diperhitungkan matang-matang dan kita harus berkeyakinan Pak Jokowi sampai di presiden 2 periode ini tidak bodoh. Jadi artinya beliau adalah sampai sekarang Pak Arjaya menilai Jokowi tidak blunder sebenarnya dia. Enggak. By skenario enggak blunder. Itu. Jadi Pak Jokowi plan A, plan B, plan C, kalau ini enggak ada, ini enggak, ini ada. Semua sudah dipersiapkan. Kalau kita lihat ya, semua sudah dipersiapkan. Itu. Tapi cuman kalau Pak Jokowi seperti itu kan dalam tanda kutip politik etikanya kita pertanyakan. Tapi cuman dalam politik kan orang tidak berpikir itu. Betul. Apapun bisa dilakukan. Karena semua bilang begitu kan itu. Padahal sebenarnya yang bisa melandasi politisi itu hanya etika dan moral. Hukum tidak, karena bisa dirubah. Buktinya dirubah putusan MK. Kan itu. Maksudnya hanya etika moral itu. Nah, saya secara pribadi ya hanya etika moralnya itulah. Itu loh. Tapi harapan saya, tapi masih ada kesempatan dalam artian mudah-mudahan. Tapi cuman faktanya sudah Kaisang jadi ke PSI, Gibran ya prediksi saya akan menjadi wakilnya Prabowo. Kalaupun tidak, Pak Jokowi pasti condongnya masih tetap ke Prabowo, tidak all out. Nanti minimal kalau Prabowo tidak menggunakan Gibran, Pak Jokowi akan netral. Tapi relawannya pasti ke Prabowo kan itu. Saya selaku kepala daerah kepala negara, selaku presiden netral, apalagi saya masih tetap komit di PDI kan itu penyampaian saja, tapi kinerja ke bawahnya, penugasan ke bawahnya kan kita tidak tahu kan. Siap. Oke, Pak Arjaya, suksema. Terima kasih. Wih, menarik nih analisanya, bahwa sudah sekelas pengamat politik nasional ya. Oke, suksema Pak Arjaya. Nanti kita next ngobrol lagi seputar isu peta politik terkini. Siap, suksema. Oke. Sakti.